Sudah takdirnya Nabi Yusuf diberikan mukjizat kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun dapat menguasai banyak bahasa dan memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Nabi Yusuf juga terkenal dengan kesabaran dan juga ketampanannya, sehingga banyak dari kaum Hawa yang sangat mencintainya. Lalu seperti apakah perjalanan Nabi Yusuf ini? Yuk, mari kita simak alur cerita film Nabi Yusuf ini. Pada tahun 1160 Masehi, di sebuah kota kecil bagian dari Babel, Nabi Yakub seperti biasa mengembala ratusan dombanya. Di perjalanan menuju pengembalaannya, dia melihat beberapa orang memasuki sebuah kuil peribadatan. Dan di dalam kuil, seorang biarawati sedang berdoa kepada Dewi Ibu. Dia meminta penyembuhan seorang bayi, dan sang ibu pemilik bayi pun takjub atas kesembuhannya. Dia berjanji akan menjadi umat yang taat kepada Dewa Ishtar karena dia meyakini kekuatan dari dewa tersebut. Kemudian malamnya Yakub mengumpulkan para warga. Dia berkhotbah agar semua beriman kepada Allah, bukan kepada dewa-dewi atau berhala. Namun sebagian dari mereka menyangkalnya. Bahkan Nabi Yakub dituduh telah menghina dewa mereka. Namun Nabi Yakub kemudian bertanya, siapakah yang membuat patung dewa itu? Lalu kenapa mereka menyembahnya? Bukankah kalian yang membuat patung tersebut? Kemudian seseorang berbicara, dia tidak percaya kepada kuil Ishtar, namun dia juga tidak mempercayai iman sang Nabi Yakub. Ternyata di antara mereka ada anak buah dari kuil Ishtar, dan tak lama Imam Ishtar pun mencari seseorang tersebut. Mereka akan menangkapnya, dan sang imam kemudian menghampiri Nabi Yakub. Menurutnya, jika Nabi bukanlah menantu gubernur, maka dia akan menghukumnya sedari dulu. Imam Ishtar kemudian membubarkan perkumpulan. Menurutnya, jika warga mempercayai khotbah Yakub, maka akan datang kutukan dahsyat dari Dewa Ishtar. Kemudian warga pun membubarkan diri dan tersisa hanyalah Yakub dan istrinya. Besoknya kuil Ishtar dipenuhi warga. Ternyata hari itu adalah hari penghukuman bagi pembangkang kuil. Kemudian Nabi Yakub menghampiri mereka. Sang istri meminta pengampunan namun tidak diindahkan oleh sang Imam Ishtar. Dia didakwa karena telah menghina kuil Ishtar. Kemudian Nabi Yakub ingin melepaskannya dengan membelinya kepada sang imam. Namun lagi-lagi imam tak bisa berbuat banyak karena Nabi Yakub adalah menantu sang gubernur. Nabi Yakub kemudian ditangkap oleh imam. Namun dengan pertolongan Allah, gubernur mantunya datang di antara kerumunan tersebut. Gubernur memerintahkan imam untuk melepaskan Yakub dan si tersangka dengan jaminan 500 dinar. Pendeta dan imam tampak kecewa, namun mereka tak bisa melawan titah sang gubernur. Kemudian si terdakwa berjanji akan membayar pembebasannya kepada Nabi Yakub, dan dia berjanji akan mengikuti imamnya. I'll work for you until I've paid all the money back. Beberapa hari berlalu, warga mendatangi kuil dengan persembahannya. Nabi Yakub mencoba mengingatkan mereka bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Namun seperti biasa mereka menolak semua ajakan sang Nabi. Karena merasa jengkel, sang imam kemudian mengundang gubernur untuk membicarakan tentang Yakub. Namun gubernur tak bisa berbuat banyak karena seharusnya yang mengutus tentang keagamaan adalah imam besar, bukanlah seorang gubernur. How can he have been the cause? I'm not responsible for what my nephew did. Gubernur kemudian mendatangi rumah Yakub, namun dia disambut putrinya Rahel yang sedang mengandung anaknya. Gubernur meminta Rahel supaya Yakub menghentikan khotbahnya, karena itu akan merusak reputasinya sebagai gubernur. Namun ternyata Rahel merasa mulas dan akan melahirkan. Tentu saja gubernur yang tegas berubah seketika. Dia menjadi was-was dan bahagia karena cucu pertamanya akan segera lahir ke dunia. Kemudian sang gubernur mengutus seseorang untuk mengabari Nabi Yakub di gembalaannya, dan ketika seorang bidan datang, gubernur mencegahnya. Dia akan memberikan hadiah besar jika dia bisa menyelamatkan Rahel dan juga cucunya. Namun setelah beberapa jam berjuang, Rahel tampaknya kelelahan sehingga dia pun tidak sadarkan diri. Gubernur dan beberapa warga tampak resah di luar rumah. Namun ada beberapa orang yang merasa dewa telah mengutuk Rahel dan keluarga Nabi Ayub. Menurutnya semua itu adalah hukuman dari dewa untuk Nabi Yakub. I think maybe that the God's death has spread. Sesampainya di rumah, Yakub disambut sang bidan. Dia menceritakan tentang keadaan Rahel. Namun Nabi Yakub bersikap tenang dan dia akan berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan atas kesembuhan istri dan juga jabang bayi yang ada di dalam kandungannya.
Malam menjelang, sang gubernur semakin tegang. Kemudian seseorang menyarankan untuk memanggil pendeta. Dia berharap pendeta tersebut bisa menyembuhkan Rahel. Gubernur pun memerintahkan bawahannya untuk memanggil pendeta wanita. Dia juga berjanji jika pendeta dapat menyembuhkan Rahel, maka gubernur akan mengusir Yakub dari Babilonia. Tak lama datang pendeta, namun dia malah berceramah bahwa semua ini adalah kutukan Dewa Ishtar dan Yakub tidak bisa berdaya dengan Tuhannya. Tak lama Yakub datang dan mengusir si pendeta. Menurutnya Rahel tidak terkena kutukan dan sihir Dewa Ishtar. Namun tetap pendeta meyakinkan warga bahwa semua adalah kutukan dewa. Pendeta kemudian pergi dan gubernur mengancam Yakub jika nyawa Rahel dan cucunya tidak terselamatkan. Nabi Yakub kemudian tak henti berdoa kepada Allah. Dia meminta kesembuhan dan keselamatan Rahel dan jabang bayinya. Sementara itu pendeta wanita berdoa dan mengutuk Yakub supaya binasa dari bumi ini. Di antara doa dan tangis Yakub, dia mendapatkan cahaya dari Allah, dan cahaya itu pun kemudian menerangi Rahel yang sedang terbaring tak berdaya. Rahel kemudian sadar dan bangkit. Tak lama sang bayi pun terlahir ke dunia. Nabi Yakub menghela napas panjang, sementara sang Ester semakin kencang menghujat Nabi Yakub, sehingga nampan api pun menyambar jubahnya. Semua badannya pun dilahap api, dan dengan gagahan Tuhan, kuil Ishtar pun terbakar api seketika. Nabi Yakub tahu anak laki-lakinya akan menjadi nabi kelak nanti, sebuah penantian yang lama, 11 tahun lamanya. Kelahiran putranya dibarengi dengan turun hujan, dan ini menandakan keagungan dari Allah, di mana wilayah tersebut sedang mengalami kekeringan. Semuanya pun takjub. Bahkan gubernur memerintahkan warganya untuk mengorbankan domba dan unta atas rahmat yang diberikan Allah kepada semua umat manusia. Sementara itu kuil Ishtar semakin menyala, bahkan imam besar pun tidak bisa menyelamatkan putrinya Ester. Bahkan warga pun tak percaya. Di antara guyuran hujan, kuil Ishtar malah semakin membara. Warga berdatangan mencoba memadamkan api, namun semuanya tampaknya sia-sia saja. Semua tertegun, ternyata yang selama ini mengutuk Nabi Yakub telah terbakar dengan kekuatan api yang maha dahsyat. Gubernur berpaling. Setelah apa yang dilihatnya, diyakini akan beriman kepada Allah dengan nabinya Yakub. Satu persatu mereka meninggalkan kuil yang terbakar. Mereka kini telah merasakan sendiri semua ucapan Nabi Yakub. Gubernur kembali ke rumah Yakub diikuti oleh orang-orang. Kemudian ratusan orang mengikutinya dari belakang. Mereka meminta Yakub menunjukkan putranya yang baru saja lahir, seorang putra yang penuh dengan berkah. Bahkan gubernur pun kini mengaku bahwa Yakub adalah Nabi Allah, dan bayi yang baru lahir adalah kuasa Allah yang telah menghancurkan kuil dan menurunkan hujan bagi tanah Heron. Nabi Yakub kemudian memperlihatkan Yusuf kepada halayak ramai. Menurutnya putranya yang baru lahir adalah berkah bagi Heron, bagi dunia ini, dan di bawah guyuran hujan, dan semua warga menyatakan imannya kepada Allah dan tidak akan lagi menyembah berhala. 5 tahun berlalu semenjak kehancuran kuil Ishtar. Kini Rahel sedang mengandung anak keduanya. Rahel dan Yusuf selalu menemani Yakub mengembala, walaupun mereka menjadi buah bibir di antara istri-istri Yakub. Or perhaps your father and Leah. Suatu hari gubernur dan beberapa orang mendatangi rumah Yakub. Semua terheran dengan sikap sang gubernur. Kemudian tak lama Yakub datang menghampirinya. Rupanya gubernur memberikan kabar baru kepada Yakub. Nabi Ishak, sang ayah Nabi Yakub, telah meninggal dunia di Kanan. Namun yang menjadi kesedihan warga adalah di mana Yakub harus meninggalkan mereka dan meneruskan kenabiannya di Kanan. Begitupun gubernur, dia sangat berat melepaskan anak dan cucunya. Namun apa daya, semua harus dilaksanakan Yakub. I like the people of Haran. May God be with you all. Appreciate divine faith and call your joys and sorrows. Di tengah perjalanan menuju Kanan, Rahel merasakan perutnya. Kemudian mereka membuat tenda dadakan di sana. Yakub memberikan ajudannya untuk menjadi bidan di persalinan. Rahel terlihat kesakitan. Dia membuat Yakub merasa gundah. Namun kemudian putra keduanya pun lahir tanpa pertolongan bidan. Namun Rahel melahirkan dengan kondisi yang sangat lemah, sehingga kesedihan Yusuf pun tak terbendung. Akhirnya beberapa jam setelah melahirkan, Rahel pun akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan rasa kesedihan yang mendalam bagi Yusuf dan juga ayahnya tersebut. Lalu bagaimanakah kisah Nabi Yusuf selanjutnya? Mari kita simak di part selanjutnya. Silahkan subscribe, like, dan juga share jika menurut Anda perlu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.